Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe maupun share dan komen di video saya ini. Alhamdulillah ada beberapa video juga yang cukup ramai ditonton oleh teman-teman semua dan udah di subscribe oleh teman-teman semua. Dan per hari ini, alhamdulillah subscriber saya sampai di titik 1000 subscriber lebih sekarang ya. Terima kasih untuk yang udah subscribe dan juga udah share video saya kemana-mana. Semoga makin banyak teman-teman yang mendapatkan manfaat dari video-video di channel saya ini, teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman alasan kenapa sih saya menggunakan modal apa adanya tanpa menggunakan modal dari pihak pembiayaan maupun perbankan untuk memulai usaha saya ini. Dan alhamdulillah dalam waktu 1 tahun sekarang cabang yang udah saya buka ada 4. Walaupun ada satu cabang yang saya lepas karena ada perhitungan bisnis lah yang saya korbankan dan saya mendapatkan keuntungan juga di situ. Tapi bulan ini di bulan Februari 2022 ini saya berencana membuka satu cabang lagi yang dimana keseluruhan cabang itu nggak ada yang saya franchise-kan, alias semuanya saya kelola dengan manajemen saya sendiri. Itu teman-teman ya. Kadang beberapa teman berpikir kalau bisnis di bidang kuliner itu kalau buka cabang adalah dengan cara franchise gitu kan. Tapi untuk saat ini banyak sih orang-orang yang bertanya, terus WhatsApp dari berawal dari customer, akhirnya mereka tertarik ingin membuka bisnis yang sama seperti saya dan ingin membuka juga yang sama dengan cara franchise. Tapi saya tolak-tolakin dalam waktu 1 tahun ini. Mungkin kalau dulu saya terima sekitar, saya hitung-hitung listnya tuh hampir 20 orang kira-kira yang tertarik ingin membuka franchise dengan brand yang saya buka, yaitu Aku Tahu. Tapi kenapa nggak saya terima dulu? Karena saya ada beberapa pertimbangan yang saya pikirkan untuk apabila di-franchise-kan bisnis saya ini. Makanya saya nggak ambil dulu kesempatan franchise tersebut, tapi saya perbaiki manajemen dulu. Terus keempat dan keempat outlet yang saya buka ini semua full manajemen dari kita, dan keuntungannya pun full milik kita semua, bukan milik franchise ya. Itu catatan penting ya buat teman-teman, bahwa usaha dengan modal apa adanya sebenarnya kalau kita tahu caranya bisa maju dan berkembang sesuai yang kita inginkan gitu loh, asal tahu ritmenya dulu ya. Tapi saya pada kesempatan kali ini nggak bahas itu ritmenya kayak gimana. Tapi yang kita bahas adalah kenapa saya beralasan tidak menggunakan akselerasi modal itu dari pihak perbankan. Karena apa? Yang pertama, modal dari bank itu adalah, kalau menurut saya kategorikan ada dua sifat keuangan ya, yaitu uang panas dan uang dingin. Uang panas itu apa? Uang panas itu adalah uang yang dalam waktu dekat akan kita pakai nantinya. Misalkan kita punya gaji, terus kita punya gaji dan di bulan itu gaji kita full akan terpakai, atau kita udah mempos-poskan uang tersebut sehingga nggak ada lagi cadangan atau yang kita bisa simpan untuk disisakan atau disisihkan untuk disimpan, karena semuanya udah ada pos-posnya yang untuk digunakan pada bulan itu juga. Atau bahasa singkatnya itu adalah uang yang akan kita gunakan dalam waktu dekat. Sedangkan uang dingin adalah uang yang belum tahu kapan akan kita gunakan, atau dalam kata lain lebih ke sifatnya uang tabungan kita gitu. Ntar akan kita apakan, kita belum tahu ke depannya, karena itu adalah uang yang nganggur yang belum kita gunakan, tapi itu adalah harta kita gitu. Nah, saya lebih cenderung menggunakan uang adalah uang dingin ini. Karena apa? Karena kalau kita menggunakannya uang yang panas tadi itu, kita nggak bakalan dalam berproses memulai usaha itu nggak bisa terlalu fokus untuk menggunakannya. Karena apa? Kalau misalkan ya saya gunakan uang dari pihak perbankan maupun pembiayaan pada saat pencairan, di waktu itu juga saya harus langsung berpikir bulan depan udah mulai mencicil. Padahal belum tentu di bulan yang sama itu juga atau bulan depan usaha saya udah mulai berjalan. Saya nggak mau sampai yang bisa dikatakan, kalau menurut saya nggak mau mendahului apa yang Allah takdirkan dalam hidup saya. Usaha yang akan saya buka ini untung atau rugi gitu. Karena kalau saya udah mendapatkan pembiayaan dari pihak pembiayaan atau perbankan, otomatis saya harus memastikan bulan depan usaha saya itu maju atau berkembang, harus mendapatkan profit gitu.
Padahal dimanapun yang namanya usaha itu nggak ada yang pasti profit gitu loh, ya kan? Nggak ada yang kayak gitu. Pasti ada, walaupun profit mungkin bukan di tahun, bukan di bulan itu, atau mungkin bukan di tahun itu, bisa jadi tahun berikutnya. Tapi kalau kita gunakan uang untuk modalnya itu adalah uang dingin, uang simpanan kita yang kita memang dalam kehidupan sehari-hari kita nggak menggunakan uang itu pasti lebih safe, lebih aman. Karena kalau misalkan rugi pun kita nggak terlalu kepikiran gitu loh. Jadi kalau misalkan usaha itu belum maju dan kita nggak banyak tekanan, terutama masalah keuangan, otomatis, ini udah otomatis ya, kita bisa lebih tenang dalam menyelesaikan masalah tersebut. Bayangkan teman-teman ya, kalau misalnya kita menggunakan uang uang panas tadi ya, kita dapat pinjaman contoh 100 juta. 100 juta kita gunakan, biasanya nih kalau 100 juta itu nggak full kita pakai buat modal kan. Yakin nih teman-teman kalau yang kayak gini pasti sering nih, saya juga dulu pelakunya kayak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah nggak. Jadi kalau saya dapat pinjaman 100 juta, pasti ada uang spare, uang jaga-jaga nih untuk beberapa bulan membayar cicilan, cicilan hutang tersebut. Misalkan 100 juta kita ambil plafonnya 100 juta, kita ambil cicilannya yang 4 tahun deh, 48 bulan. Anggap aja per bulan kita 2,5 juta gitu ya. 2,5 juta per bulan selama 48 kali. Itu bunganya kecil nih. Kita ambil yang bunganya kecil aja. 2,5 juta per bulan yang kita harus keluarkan dari usaha kita. Sedangkan usaha ini belum tentu bulan depan langsung dapatkan keuntungan. Kenapa? 100 juta itu biasanya dipakai untuk modal tuh, setahu saya ya, paling maksimal biasanya 70%, jadi 70 juta. 50 sampai 70 juta itu untuk persiapan usaha yang belum tentu di bulan itu bisa langsung mulai usahanya. Kadang-kadang kalau kita usahanya agak besar, biasanya ada renovasi apa segala macam kan. Sehingga 1 bulan itu untuk renovasi, dan bulan berikutnya baru kita mulai usaha. Jadi kita punya spare 30 juta kan. Berarti kalau 30 juta dibagi 2,5 juta, kita ada spare berapa bulan ya? 4 bulan 10 juta, 3 bulan. Berarti ini ya, 30 juta berarti 1 tahun. Kita ada spare 1 tahun. Nah, secara keuangan itu berarti keuangan kita ada di bawah nih. Ini kalau kita bilang ini garis 0, keuangan kita ada di sini. Bukan di garis 0 ini. Ini garis 0, ini keuangan kita nih. Minus 100 juta berarti. Nah, apakah kita bisa memastikan dalam 1 tahun itu keuangan kita bisa di 0 ini? Berarti dalam 1 tahun kita harus mendapatkan profit bersihnya ya, itu adalah 100 juta kan? Atau enggak gitu. Nah, kita cicilannya 2,5 juta per bulan. Berarti kita harus memastikan 2,5 juta per bulan. Kita harus mendapatkan setahun berarti 30 juta. Profit kita harus di atas 2,5 juta, baru kita atau minimal 2,5 juta kita hanya bisa membayar utang tersebut. Tapi kalau kita misalnya pakai karyawan atau kita kerja sendiri di usaha kita, itu kalau kita mendapatkan profit bersih hanya 2,5 juta, berarti kita sama aja kerja bakti kan. Dan menurut saya kalau misalnya kita kerja bakti terus tahun kayak gitu, gimana caranya kita bisa mendapatkan profit atau keuntungan gitu loh. Jadi kalau kita per bulannya dapat omset 2,5 juta, itu sama aja kita cuman hanya kerja untuk membayar cicilan tersebut. Dan apa ya bahasanya, nggak tenang gitu loh untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Karena untuk menaikkan omset itu bukan hal yang remeh-temeh. Karena kita harus tahu caranya kita bisa membuat customer tuh tahu produk kita dulu. Yang pertama ya, ini jadi ke teknis marketing nih jadinya. Jadi kita harus membuat customer tuh tahu dulu produk kita apa. Mereka mencoba dulu produk kita, dan pastikan kalau produk kita itu produk yang diterima oleh customer. Dari rasanya, tampilannya, packagingnya, kebutuhan mereka, itu harus kita penuhi dulu. Setelah itu kalau itu sudah terjawab, baru kita berharap customer tersebut bisa menjadi pelanggan kita kan. Setelah jadi pelanggan kita harapkan agar pemasaran lebih luas, mereka merekomendasikan produk kita itu kepada circle atau orang-orang di sekitar mereka itu. Setelah itu baru makin besar marketnya, baru usaha kita bisa makin tumbuh ke atas. Itu basic awal dari ini ya, cara penjualannya ya. Tapi untuk melakukan itu, kalau kita hanya punya ilmu cara membuat produk tanpa kita tahu ilmu bagaimana cara marketing, dan yang paling terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Itu berat loh kayak gitu. Dalam waktu 1 tahun kita harus mengembalikan cicilannya aja 30 juta. Setahun kita harus dapatkan profit bersih, bukan margin ya. Profit bersih dari keuntungan bisnis kita 30 juta. Itu masih nol sama aja. Masih nol gimana maksudnya? Ya itu, cuman kita bayar cicilannya aja selama 1 tahun. Terus untuk kita mendapatkan keuntungan, untuk kita bisa mendapatkan operasional seperti kita bayar listrik, kita bayar karyawan, itu berarti kita harus mendapatkan sales yang lebih besar dari itu kan. Nah, bagaimana seseorang founder atau owner bisa menyelesaikan masalah usaha tersebut kalau misalkan usahanya aja masih terlunta-lunta gitu loh, ditambah sama masalah keuangan yang lagi nggak stabil. Padahal setiap orang tuh setiap harinya membutuhkan operasional untuk dirinya sendiri maupun untuk rumah tangganya gitu kan. Kalau kita hanya jalan di tempat aja usahanya, karena kita nggak bisa fokus di usaha kita, bagaimana kita bisa menaikkan level dari usaha kita tersebut? Alhamdulillah, karena saya nggak menggunakan uang dari bank, saya hanya menggunakan ilmu, saya punya modal apa adanya, saya gunakanlah itu untuk memulai usaha. Sambil saya belajar bagaimana caranya membuat customer makin antri di usaha saya itu. Dan alhamdulillah, berjalan 1 tahun, usaha saya bisa membuka 4 cabang. Walaupun omsetnya nggak terlalu besar ya, per satu cabang saya hanya memberikan target 15 juta. Berarti dari 4 outlet yang saya punya, saya bisa mendapatkan targetnya adalah 60 juta. Walaupun nggak setiap bulan sampai segitu ya, kadang ada turun sekitar 10%, 15% di bulan-bulan tertentu. Tapi alhamdulillah lebih banyaknya itu usaha saya ini bisa mendapatkan omset yang rata-rata 13 sampai 15 juta per bulannya. Itu teman-teman ya. Jadi saya nggak tahu masalahnya apa. Apakah karena saya lebih tenang dalam menyelesaikan masalah, saya nggak banyak menyalahkan karyawan saya kalau misalnya ada masalah. Karena kalau misalkan kita nggak tenang ya, kita udah dikejar-kejar target untuk bisa menyelesaikan tagihan hutang tersebut, biasanya ada aja masalah. Yang pertama misalkan omset turun, akhirnya kita menyalahkan karyawan kita. Masalahnya apa sih, kok kalian pegang kok otot ini bisa kayak gini gitu loh. Tanpa kita bisa menyelidiki apa sih yang menjadi akar masalah dari permasalahan tersebut. Kita jangan langsung menyalahkan customer kita. Bisa jadi yang jadi masalah itu adalah barang-barang dari supplier kita yang kurang bagus. Bisa jadi juga kita kurang memasarkan produk dan juga lokasi dari usaha yang kita punya. Banyak kok kondisinya, bukan cuma karyawan. Kita sebagai owner juga, cara kita berkomunikasi dengan karyawan pun penting gitu loh. Kalau ada masalah, kita bisa menanganinya dengan tenang, dengan cerdas, supaya mereka pun nggak merasa disalahkan dan kita bisa memberikan koreksi kepada mereka. Tapi kalau saya udah stres sebagai pemimpin, saya udah banyak pikiran, selain usaha saya juga diteror oleh para penagih, itu biasanya yang ada emosi, stres, dan yang ada meledak-ledak, yang ada malah jadi kita diskusi hanya dengan cara emosi gitu loh. Jadi teman-teman gini ya, tenangkan pikiran teman-teman untuk bisa menyelesaikan masalah ini, untuk bisa mendapatkan solusi-solusi terbaik dalam menyelesaikan ataupun mengembangkan usaha dengan cara refresh otak dengan salah satunya dengan menggunakan usaha yang dari uang dingin tersebut, dengan uang apa adanya yang teman-teman merasa uang ini misalkan rugi pun ini nggak masalah, karena ini nggak mengganggu cash flow dari operasional rumah tangga maupun diri kita sendiri gitu. Itu aja teman-teman ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Bila ada teman-teman punya koreksi mengenai konten saya ini, mungkin ada di luar sana yang usahanya pesat karena permodal dari bank, silahkan kita diskusi bareng-bareng. Mudah-mudahan video saya ini makin bermanfaat. Teman-teman yang punya ide lain atau punya pemikiran lain dari video saya ini bisa lebih kita kolaborasikan supaya jadi suatu titik temu yang baik, yang bermanfaat untuk teman-teman kita di luar sana, dan channel ini makin bermanfaat buat para subscriber maupun penontonnya yang lain-lain ya. Oke, gitu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.